membuat vaksin palsu. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Ya, kembali di Kabar Petang, pemirsa, kami akan ajak Anda melihat perkembangan terkini mengenai pembajakan dan penyanderaan ABK Tugboat Charles yang akan disampaikan oleh reporter Mira Febrina, langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Mira, apakah para ABK sudah selesai menjalani pemeriksaan hingga sore hari ini? Ya Juan, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah tadi, ke-6 ABK telah selesai menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pengumpulan informasi mengenai kronologis kejadian, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami di Subdit Gakum Kepolisian Perairan Polda Kalimantan Timur, di mana pemeriksaan kesehatan ini dan juga pengumpulan informasi ini dilakukan oleh Polair sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan perusahaan, dalam hal ini PT Rustianto Bersaudara, dan kemarin juga para ABK ini telah dilakukan pendalaman oleh pihak TNI AL mengenai kronologis kejadian dan lain sebagainya sebagai bentuk mengumpulkan informasi dan upaya-upaya untuk menyelamatkan sandera yang masih belum diketahui keberadaannya, Juan. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan oleh dokter polisi Ibu Yeni dengan melakukan pemeriksaan fisik maupun non-fisik, di mana ada pemeriksaan jantung, paru-paru, mata, hidung, tenggorokan, serta hipertensi. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih lumayan lama, dan setelah ini para ABK nantinya akan kembali ke pangkalan TNI Angkatan Laut untuk kembali dilakukan pendalaman, Juan. Sebelumnya TB Charles yang disandra, maksud kami anak kapal TB Charles yang disandra ini telah merapat, yang tidak disandra telah merapat di Pelabuhan Semayang kemarin pagi dengan didampingi oleh kapal perang yakni KRI Kerapu serta KRI Malta Tuli, di mana TB Charles ini ditemukan di sekitar Laut Tanjung Mangkaliat pada 23 Juni pukul 23.00. Juan. Ya Mira, bagaimana kronologis, Mira, mungkin bisa direview sedikit terkait dengan dilepaskannya ke-7 anak buah kapal dari TB Charles ini? Begini, Juan, jadi pada saat TB Charles melarikan diri, mereka dalam perjalanan kembali menuju Indonesia, dan pada pukul 23 waktu Indonesia, waktu setempat maksud kami, kapal TB Charles ini ditemukan oleh KRI Kerapu di perairan Sulawesi, tepatnya di Tanjung Mangkaliat pada pukul 23.00, dan mereka dalam keadaan selamat dan langsung diiringi atau dikawal untuk menuju pelabuhan Balikpapan. Mengapa Pelabuhan Semayang maksud kami? Karena di Pelabuhan Semayang ini paling dekat dengan pangkalan TNI AL yang nantinya para ABK ini akan langsung dilakukan pendalaman untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di perairan Filipina Selatan. Juan. Baik, terima kasih Mira Febrina, laporan Anda langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, baik pemirsa. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Rumah salah satu tersangka membuat vaksin palsu di Tambun, Bekasi terlihat sepi. Menurut para tetangga, pelaku selama ini mengaku sebagai seorang kontraktor. Rumah mewah berlantai 2 di Tambun Selatan, Bekasi ini adalah milik Safrizal. Kemarin Safrizal ditangkap polisi setelah diduga kuat menjadi satu dari 9 pelaku pembuat vaksin palsu di wilayah Bekasi. Rumah ini terlihat sepi meskipun masih tampak aktivitas keluarga pelaku dari dalam rumah. Menurut para tetangga, Safrizal selama ini mengaku bekerja sebagai kontraktor. Tetangga tak menyangka ia selama ini membuat vaksin palsu dari balik tembok rumahnya.
Padahal selama ini tak pernah terlihat ada aktivitas yang mencurigakan. 3 tahun ada. 3 tahunan? Oh. Sama ini usahanya Pak RT tahu? Waktu itu sih dia bilangnya kontraktor sama dagang pakaian. Itu nggak ada gelagat yang mencurigakan selama dia tinggal di sini, Pak RT? Kagak ada, nggak ada sama sekali ya, kayak biasa-biasa aja. Kali kalau ada kecurigaan mungkin ada orang keluar masuk ini kita nggak kenal gitu, jadi mah biasa nggak ada. Safrizal ditangkap kepolisian bersama 9 orang lainnya. Penangkapan para pelaku merupakan pengembangan kasus dari penangkapan sebelumnya di wilayah Tangerang Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Suryono Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat pembuat dan penjualan vaksin palsu di Tangerang Selatan, Banten, dan juga Bekasi, Jawa Barat. 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 diantaranya merupakan lulusan akademi keperawatan dan seorang pemilik apotek. Polisi membongkar sindikat pembuat dan penjualan vaksin palsu di Tangerang Selatan, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat awal pekan ini. Polisi telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus ini. 2 di antara tersangka merupakan lulusan akademi keperawatan dan seorang pemilik apotek. Dari keterangan tersangka, produksi vaksin palsu ini telah berlangsung sejak tahun 2003 lalu. Di setiap aksinya, para pelaku memalsukan sejumlah vaksin, di antaranya vaksin tetanus, polio, dan BCG yang dijual ke rumah sakit serta puskesmas. Sementara itu, pihak BPOM telah mencium kehadiran vaksin palsu sejak tahun 2014 lalu. BPOM mensinyalir para pelaku saat ini merupakan para pemain baru yang memanfaatkan jasa ekspedisi sehingga sulit diidentifikasi. 2 lokasi pabrik rumahan di Tangerang Selatan, Banten, dan Bekasi telah diperiksa untuk mendalami dan membandingkan pembuatan vaksin karena disinyalir para pelaku merupakan satu jaringan yang sama. Polisi kini tengah menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain mengingat peredaran vaksin ini diduga telah meluas ke seluruh Indonesia. Ya baik pemirsa, kabar petang harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetap. Ya, dan kembali di kabar petang, pemirsa, persiapan jelang mudik mulai dilakukan. Sejumlah terminal bus di Jakarta melakukan pemeriksaan kesiapan armada bus dan juga fasilitas terminal. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, sopir harus melalui tes urin untuk menjamin mereka bebas narkoba dan dalam kondisi prima untuk mengangkut para pemudik. Jelang Lebaran, kepadatan pemudik di beberapa terminal bus di Jakarta masih belum menunjukkan kepadatan. Di Terminal Kampung Rambutan misalnya, hari ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang yang akan pulang ke kampung halaman. Kepadatan penumpang arus mudik baru akan terjadi pada 5 hari menjelang Lebaran. Sementara untuk arus balik akan terjadi pada 2 hari pasca Lebaran. Situasi hampir serupa juga terlihat di Terminal Pulau Gadung, Jakarta yang masih terlihat sepi dari pemudik. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, pihak Terminal Pulau Gadung dan Dinas Perhubungan sudah menyiapkan beberapa terminal alternatif dan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar terminal. Bang, kira-kira ini puncak arus mudik ini kapan Bang, Terminal Pulau Gadung Bang? H-5. H-5 ya Bang ya? Kira-kira di H-5 itu ada berapa penumpang Bang targetnya? 1.000 ya? Sementara itu persiapan jelang arus mudik juga telah dimulai di Terminal Minak Koncar, Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya kesiapan para sopir dan kernet bus. Tes urin dan pemeriksaan kendaraan dilakukan untuk menjamin sopir siap secara fisik dan bebas dari narkotika. Pemeriksaan kendaraan juga rutin dilakukan untuk menjamin bus dalam kondisi prima untuk mengangkut para pemudik. Hasil urin menunjukkan semua sopir bersih dari narkoba. Dari Jakarta dan Lumajang, Jawa Timur, Paulus Dodi Muhammad Sahwan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sambil menantikan azan maghrib yang akan tiba dalam beberapa saat lagi, kita saksikan terlebih dahulu hikmah Ramadan sesaat lagi.